Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan laporan tugas akhir mata kuliah pemodelan proses bisnis atau PBB. Selanjutnya, kami akan mempresentasikan sejarah singkat tentang PT Nexop dan juga beserta visi misinya. PT Nexop adalah perusahaan yang bergerak di bidang teknologi berdiri pada tahun 1995. Pertama kali dirintis, PT Nexop bernama MD95. Pada awalnya, PT Nexop hanya dijalankan oleh sepasang suami istri yang menawarkan software akuntansi dari satu perusahaan ke perusahaan yang lain, lalu tahun ke tahun berkembang dan menjadi besar. Visi perusahaan ini adalah menjadi perusahaan teknologi informasi terkemuka dalam pengembangan perangkat lunak untuk bisnis. Dan misinya adalah 1. Mengembangkan perangkat lunak yang dapat meningkatkan efisiensi kegiatan operasional perusahaan di Indonesia dengan investasi yang terjangkau. Yang kedua, menerapkan praktik dan proses bisnis yang baik di kalangan perusahaan Indonesia. Lalu tujuan perusahaan Nexop adalah mendukung kegiatan operasional bisnis dan meningkatkan efisiensi seluruh kegiatan operasional bisnis. PT Nexop sendiri memiliki 4 aktivitas utama, yaitu Business Analysis, Development, Implement, dan Quality Control. Yang pertama ada Business Analysis. Business Analysis adalah kegiatan menganalisis bisnis, produk baru atau produk yang sedang berjalan, dan menyiapkan proses bisnis yang akan dijalankan perusahaan. Yang kedua ada Development. Development adalah kegiatan membuat software baru, memperbaiki software lama, dan mengembangkan request fitur baru. Yang ketiga ada Implement, adalah kegiatan kontak langsung ke customer untuk melakukan penginstalan, tutorial, dan seminar cara penggunaan software. Dan yang terakhir ada Quality Control, yang bertugas untuk mengecek kelayakan software sebelum masuk ke proses produksi. Semua aktivitas ini saling berkaitan untuk menjalankan fungsi perusahaan yang baik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan salah satu proses bisnis yang ada, yaitu pemesanan produk. Pertama, yaitu diagram basic BPMN existing. Dapat dilihat pada gambar, proses bisnis diawali dengan notasi event start, yang artinya proses bisnis telah dimulai. Selanjutnya, calon customer membuat pesanan sebuah aplikasi. Aktivitas ini menghasilkan output berupa data pesanan. Setelah itu, customer service mengambil data calon customer yang diperlukan. Nah, aktivitas ini menghasilkan output data calon customer. Lalu selanjutnya, customer akan memberikan ide-ide mengenai fitur yang akan dimasukkan ke dalam aplikasi. Output yang dihasilkan adalah data ide yang dibutuhkan, di mana data ini berfungsi sebagai input saat customer service melakukan pendataan. Setelah pendataan selesai dengan data tiket sebagai output, lalu tiket ini akan dikirimkan kepada bisnis analitik. Aktivitas selanjutnya adalah bisnis analitik menganalisa tiket yang telah diterima. Lalu digunakanlah notasi gateway XOR, di mana dapat diartikan bisnis analitik membuat keputusan apakah tiket telah memenuhi kriteria perusahaan atau belum. Bila tiket tidak disetujui, maka bisnis analitik akan mengajukan tiket untuk dikembalikan dengan output data tiket yang tidak sesuai. Setelah menerima data tersebut, customer service akan mengembalikan tiket kepada customer, serta menunjukkan bagian yang tidak sesuai kriteria untuk direvisi dan melakukan pendataan ulang. Sedangkan bila tiket disetujui, maka customer service akan membuatkan nota pesanan yang akan diberikan kepada customer sebagai bukti yang sah. Lalu, proses bisnis diakhiri dengan notasi event end, yang berarti proses bisnis pemesanan produk telah berakhir. Lalu yang kedua ada diagram Advanced BPMN Existing. Diagram Advanced BPMN Existing tidak terlalu berbeda dengan diagram Basics BPMN Existing. Hanya saja beberapa notasi yang ada di Advanced tidak ada di Basic. Nah, kali ini saya akan menjelaskan notasi-notasi yang ada di Advanced. Yang pertama yaitu message event. Dapat kita lihat pada gambar ada tulisan pesanan diterima, yang artinya setelah customer melakukan pemesanan, maka customer akan mengirimkannya kepada customer service. Setelah customer service menerima pesanan tersebut, maka customer service akan melakukan kegiatan selanjutnya. Yang kedua adalah message start. Message start di sini berlaku sebagai input dari aktivitas pengambilan data-data calon customer.
Yang ketiga ada data store dengan nama database client request. Database client request berasal dari output atau hasil pendataan ide-ide calon customer, di mana data ini akan digunakan sebagai input untuk aktivitas selanjutnya yaitu pembuatan tiket. Yang keempat ada timer start. Notasi ini digunakan karena adanya jeda waktu dari aktivitas analisis dengan penentuan tiket disetujui atau tidak. Lalu yang terakhir adalah koreografi diagram. Koreografi diagram akan berfokus pada aktivitas input dan output yang terdapat pesan. Yang pertama adalah pembuatan pesanan. Customer sebagai pemeran pertama memasukkan input berupa data pesanan pada kegiatan ini, sedangkan customer service mengeluarkan output. Yang kedua adalah customer service melakukan kegiatan pendataan customer dengan memasukkan input berupa data dari calon customer. Yang ketiga, customer service melakukan kegiatan pendataan ide dengan memasukkan input berupa data ide dari calon customer. Yang keempat, customer service melakukan pembuatan tiket dengan memasukkan input database sesuai dengan calon customer. Lalu selanjutnya, business analytic melakukan analisis dengan memasukkan input data tiket dari customer service. Setelah itu, terdapat jeda waktu karena bisnis analitik perlu menganalisis satu persatu untuk menentukan tiket dapat disetujui atau tidak. Bila tiket tidak disetujui, maka bisnis analitik mengajukan tiket yang tidak sesuai, sedangkan customer service menerima output dan dilanjutkan dengan pengembalian tiket. Pengembalian tiket akan dikirimkan kepada customer kembali untuk dilakukan revisi. Bila tiket disetujui, maka customer akan membuat nota pesanan dengan input nota pesanan itu sendiri. Lalu kemudian customer akan menerima nota pesanan sebagai bukti yang sah. Di sini saya akan mempresentasikan proses bisnis 2 pembuatan aplikasi. Nah, langsung saja kita ke basic BPMN eksistensi pembuatan aplikasi. Kita mulai yang pertama. Pada basic BPMN ini yang pertama ada event yang berwarna hijau. Selanjutnya ada activity mengkonfirmasi tiket yang dikonfirmasi berupa data objek tiket. Setelah sekretaris mengkonfirmasi tiket, activity selanjutnya developer mengecek fitur pada tiket yang artinya data objek tiket akan dicek oleh developer. Jika sudah dicek oleh pihak developer, maka aktiviti selanjutnya developer mengerjakan aplikasi. Nah, aktiviti mengerjakan aplikasi ini menandakan bahwa developer mulai mengerjakan aplikasi untuk customer. Setelah itu aktiviti selanjutnya aplikasi dibuat dan akan menghasilkan data objek aplikasi. Aktiviti selanjutnya pengecekan aktiviti oleh quality control. Setelah itu ada gateway XOR. Jika saat pengecekan aplikasi terdapat masalah atau bug, maka aktiviti selanjutnya pengecekan masalah atau bug, yang dimana ada data objek yang berisi data masalah atau bug. Jika aplikasi sudah tidak terdapat masalah atau bug, maka aktiviti selanjutnya memberikan fixed application, yang artinya aplikasi tersebut sudah fix atau sudah selesai dan juga tidak ada bug. Ada data objek fix application dan berakhir dengan event berwarna merah, yang artinya berakhirnya proses bisnis ini. Setelah basic BPMN selesai, maka selanjutnya ada advanced BPMN. Advanced BPMN ini terdapat penambahan notasi yang tidak ada di BPMN dan tidak ada di basic BPMN, yaitu ada intermediate message, intermediate timer, dan data store. Intermediate message yang pertama pada proses pembuatan aplikasi, sekretaris kepada developer, di mana sekretaris menyampaikan tiket yang akan dikerjakan oleh developer. Yang kedua, developer kepada quality control, di mana developer menyampaikan aplikasi kepada quality control untuk dicek apakah aplikasi tersebut terdapat bug atau tidak ada bug. Yang ketiga, quality control kepada implementer, di mana aplikasi yang sudah berhasil dicek oleh quality control akan diberikan kepada implementer. Selanjutnya ada base data store,
Di proses ini, data store berisikan permintaan klien yang ditampung oleh developer untuk aktiviti pengerjaan aplikasi. Selanjutnya ada intermediate timer. Di proses ini, intermediate timer mengartikan bahwa aktiviti tersebut membutuhkan waktu atau delay untuk ke aktiviti selanjutnya. Intermediate timer pada proses ini terdapat dua kali. Yang pertama, pada aktiviti pekerjaan aplikasi. Diartikan bahwa pengerjaan aplikasi membutuhkan waktu atau delay sebelum aktiviti selanjutnya. Yang kedua, pada aktiviti pengecekan aplikasi. Diartikan bahwa pengecekan aplikasi membutuhkan waktu atau delay sebelum lanjut ke aktiviti selanjutnya. Setelah kita membahas Advanced BPMN, maka selanjutnya ada koreografi. Nah, di koreografi ini yang pertama ada event, selanjutnya ada sekretaris menginisiasi pesan kepada developer bahwa tiket sudah dikonfirmasi. Selanjutnya, developer melakukan pengecekan fitur pada tiket yang telah dikirim oleh sekretaris. Selanjutnya, developer melakukan pengerjaan aplikasi yang membutuhkan waktu sehingga menjadi delay untuk aktiviti berikutnya. Setelah developer selesai pengerjaan aplikasi, developer menginisiasi pesan kepada quality control bahwa aplikasi telah selesai dibuat. Selanjutnya, quality control menerima pesan melakukan pengecekan aplikasi yang membutuhkan waktu untuk mengeceknya. Setelah itu ada event XOR jika ditemukan masalah atau bug, maka selanjutnya quality control akan mengirim pesan kepada developer bahwa pengecekan terdapat masalah atau bug. Jika dalam pengecekan aplikasi tidak ditemukan masalah, maka quality control memberikan fix application kepada implementer. Setelah itu, implementer menerima fix application dari quality control. Terima kasih telah mendengarkan presentasi saya. Gambar proses bisnis diagram basic BPMN ketiga dari PT Nexo, yaitu implementasi aplikasi. Mulai dari event ini biasanya untuk memulai proses bisnis, kemudian event juga bisa berada di tengah ataupun berada di akhir proses bisnis tersebut. Kemudian selanjutnya ada activity perwakilan didatangkan, yang diartikan PT Nexo akan menyeleksi implementer yang berhak memberikan tutorial kepada customer, yang dimana aktiviti selanjutnya tutorial dilakukan menggunakan data objek yang berisi file tutorial. Setelah implementer melakukan tutorial kepada customer, aktiviti selanjutnya customer memberikan feedback atau beri feedback. Kemudian ada gateway XOR, di mana jika belum paham dari tutorial yang dijelaskan oleh implementernya, aktiviti selanjutnya memberikan tutorial ulang atau melakukan tutorial atau penjelasan tutorial aplikasi pengulangan yang belum paham tersebut, yang dimana ada sebuah data objek yang berisikan data bagian yang belum paham dan juga data objek tutorial terbaru. Nah, jika sudah paham dari tutorial yang sudah dijelaskan oleh implementer, aktiviti selanjutnya customer akan melakukan penginstalan aplikasi. Kemudian aktiviti dapat sertifikat dan data objek sertifikat, yang diartikan ketika customer sudah melakukan penginstalan aplikasi, customer berhak mendapatkan file data objek yang berisikan sertifikat tersebut. Kemudian aktiviti selanjutnya dapat lisensi dan data objek lisensi, di mana data objek ini berisikan username dan juga password untuk melakukan login ke aplikasi yang telah diinstal tersebut. Dan berakhir dengan event yang berwarna merah atau akhir dari proses bisnis ini. Nah, Advanced BPMN diagram ini terdapat penambahan notasi yang tidak ada di basic yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu notasi intermediate timer dan intermediate message. Intermediate timer ini berartikan konfigurasi proses penyeleksian implementer ke tempat customer selama sekitar 3 hari ataupun seminggu. Nah, kemudian notasi intermediate message pada gambar
itu diartikan ketika implementer sudah siap atau sudah sampai ke tempat customer yang dituju, maka implementer akan memberikan tutorial penjelasan tentang aplikasi yang dipesannya. Nah, ini adalah hasil dari koreografi dari proses bisnis ketiga, yaitu implementasi aplikasi. Di sini ada awalan event, sama seperti yang sudah dijelaskan pada basic diagram dan advance diagram sebelumnya. Kemudian ada koreografi text one receiver, diartikan hanya satu partisipan yang bisa menginisiasi atau merespon pesan partisipan tersebut. Nah, yaitu implementer menginisiasi kepada customer bahwa tutorial akan dilakukan. Kemudian customer akan merespon implementer tersebut bahwasanya customer itu siap untuk mendengarkan penjelasan dari implementer. Kemudian selanjutnya ada koreografi one receiver lagi, yaitu customer menginisiasi feedback setelah implementer menjelaskan tutorial tersebut. Kemudian implementer tersebut akan merespon. Selanjutnya ada gateway berupa XOR, diartikan jika ada customer yang belum paham, maka customer akan menginisiasi pesan kepada implementer bahwasanya belum paham terkait penjelaskan tutorial tersebut. Nah, kemudian implementer akan meresponnya dan akan melakukan pengulangan penjelasan tutorial ulang. Selanjutnya, jika customer sudah paham, maka customer menginisiasi pesan kepada implementer bahwasanya saya sudah paham. Kemudian customer menginisiasi pesan kepada implementer. Setelah penjelasan tutorial ini, langkah selanjutnya apa sih nih implementer? Nah, implementer merespon bahwa langkah selanjutnya adalah penginstalan aplikasi. Nah, setelah penginstalan aplikasi, customer menginisiasi pesan lagi nih kepada implementer. Kita sebagai customer ini dapat sertifikat nggak sih? Nah, implementer merespon pesan tersebut. Selanjutnya implementer akan mengirim pesan kepada customer bahwa customer berhak mendapatkan sertifikat. Kemudian ada implementer akan menginisiasi pesan kepada customer bahwa customer berhak mendapatkan lisensi berupa username dan password untuk login ke dalam aplikasi tersebut. Kemudian koreografi diakhiri dengan event. Untuk diagram basic BPMN, yang pertama terdapat lingkaran kuning, yaitu untuk memulai suatu proses ya. Jadi yang pertama akan customer mendapatkan tagihan. Nah, tagihan ini yang berikutnya akan dicek, lalu ada multiple choice gitu. Apabila tidak melakukan pembayaran, lisensinya tidak aktif, lalu selesai. Apabila melakukan pembayaran, akan diberi dua pilihan, bisa menggunakan cash atau cek. Lalu akan dikirimkan bukti pembayaran, lalu mendapatkan bukti lunas, lalu lisensi diaktifkan, dan prosesnya selesai. Untuk diagram advance BPMN exiting pembayaran, customer akan mendapatkan surat dari PT Nextsoft. Surat ini yaitu surat penagihan. Lalu akan mendapatkan cek tagihan. Setelah itu terdapat multiple. Apabila tidak melakukan pembayaran, akan diberikan tenggat waktu 1 hari. Lalu lisensinya akan dinonaktifkan dan selesai apabila tidak melakukan pembayaran. Apabila kita melakukan pembayaran, maka kita diberi dua pilihan, bisa menggunakan cash atau dengan menggunakan cek. Pilih salah satu.
Lalu kita mengirimkan bukti pembayaran kepada PT Nexsoft. Lalu PT Nexsoft memberikan cek bukti lunas. Lalu lisensinya diaktifkan dan prosesnya selesai. Untuk deskripsi penggunaan notasi advance BPMN pembayaran, deskripsi aktivitasnya yaitu mendapat tagihan, input dokumen data lisensi, output dokumen tagihan. Lalu ada cek tagihan untuk deskripsi aktivitas, tidak melakukan pembayaran, penonaktifan lisensi, melakukan pembayaran. Untuk deskripsi aktivitas kirim bukti pembayaran, terdapat output dokumen yaitu bukti pembayaran. Untuk deskripsi aktivitas dapat bukti lunas, input dokumennya yaitu bukti pembayaran, lalu outputnya mendapat bukti lunas, lisensi diaktifkan. Untuk koreografi diagram pembayaran, customer akan mendapatkan tagihan, lalu customer diberi cek tagihan. Lalu terdapat multiple, apabila customer tidak melakukan pembayaran, akan diberi pemberitahuan serta diberi tenggat waktu 1 hari. Apabila tetap tidak membayar, lisensinya akan dinonaktifkan lalu prosesnya selesai. Apabila customer melakukan pembayaran, akan diberi 2 pilihan, bisa menggunakan metode cash atau dengan menggunakan metode cek. Lalu mengirimkan bukti pembayaran, setelah itu mendapatkan bukti lunas, lalu lisensi diaktifkan, prosesnya selesai. Itu saja presentasi kelompok kami dari proses bisnis PT Nexsoft. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.